Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Para Pihak, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Kamelia Rahmawati dengan NIM 202111366 dan Ayu Anggreni dengan NIM 202111372. Yang pertama, penyalahgunaan hak. Menurut R. Subekti dalam Kamus Hukum yang mendefinisikan penyalahgunaan hak adalah suatu pemakaian hak di luar tujuannya untuk mengambil manfaat darinya tetapi semata-mata untuk memakai wewenangnya. Penyalahgunaan hak adalah menjalankan hak yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau berbuat sesuatu yang bukan merupakan haknya atau menggunakan haknya bukan pada tempatnya sehingga mengakibatkan orang lain menanggung akibatnya. Yang selanjutnya, penyalahgunaan hak mempunyai karakteristik atau ciri sebagai berikut. 1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikan kewenangan tersebut. Yang kedua, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu konsep utama yang dijalankan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian dan perikatan. Di sini digolongkan menjadi dua. Yang pertama, penggolongan hak kebendaan, yang kedua, hak absolut dan relatif. Untuk penggolongan hak kebendaan dibagi menjadi dua. Yang satu, hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda atau sering yang disebut zakelijk gonotesik. Contohnya, hak milik atas benda bergerak dan hak yang memberikan kenikmatan atas benda yang dimiliki orang lain. Yang kedua, hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas perlunasan. Contohnya gadai yang merupakan jaminan utang atas benda bergerak dan hipotek sebagai jaminan atas benda tidak bergerak. Yang kedua, hak absolut dan relatif. Hak mutlak atau absolut adalah hak kepribadian, misalnya hak atas nama, hidup, dan kemerdekaan. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yakni hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri dan hubungan orang tua dan anak. Hak mutlak atas sesuatu benda inilah yang disebut hak kebendaan. Yang kedua, hak nisbi atau hak relatif, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang piutang, sedangkan utang piutang timbul dari perjanjian dan undang-undang. Penggolongan ketiga ada skuld dan haftung. Skuld merupakan kewajiban debitur untuk melakukan sesuatu terhadap kreditur. Haftung merupakan kewajiban debitur mempertanggungjawabkan harta kekayaan debitur sebagai pelunasan skuld. Dalam hal perjanjian hutang piutang, skuld merupakan utang debitur kepada kreditur. Setiap debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur. Oleh karena itu, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pelunasan hutang. Haftung merupakan harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan sebagai pelunasan hutang tersebut. Penyimpangan antara skuld dan haftung yakni: yang ketiga, penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih, sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan yang pertama, litigasi.
Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial, seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang ketiga, mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang keempat, negosiasi. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi keputusan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetensi. Tujuan negosiasi yaitu untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak. Untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau sering disebut dengan win-win solution. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah ini. Sebuah perikatan memiliki hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang sedang bertransaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang melakukan perikatan haruslah dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Kemudian tak jarang pula dalam sebuah perikatan sering timbul adanya penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak karena beberapa latar belakang yang melatarinya. Oleh sebab itu, hak perlu dilindungi sebagai lanjutan dari hak asasi manusia. Kemudian dalam sebuah perikatan yang menimbulkan keterikatan antara pihak-pihak yang melakukan perikatan, tidak dapat dihindari akan terjadi suatu perselisihan. Perselisihan yang timbul haruslah disikapi dengan bijaksana oleh para pihak yang berperikatan, agar tidak semakin merebak kemana-mana. Kemudian metode atau cara yang diambil biasanya melalui litigasi, arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.